Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa LDNU YouTube yang dimuliakan Allah, siang hari ini saya akan membacakan beberapa hadis ingkang kawula pendet saking kitab Al-Jami'us Shaghir karanganipun Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hadis nomor 1163. Qala alaihi salatu wassalam, "U'tul masajida haqqaha raka'atani qabla an tajlisa." A'tu maweana sira kabeh al masajida ing pira-pira masjid, haqqaha ing hake masjid. Apa hake masjid? Rakaatani yaiku rong rakaat. Rakaatani rupa rong rakaat. Qabla an tajlisa ing dalem sedurunge ento lungguh sapa sira. Awakmu kuwi nek mlebu masjid aja langsung linggih, dawuh Kanjeng Nabi. Qabla an tajlisa, aja langsung linggih. Tapi mbok yo hake masjid sing kudu wajib mbok cukupi, mbok yo kei. Hake masjid iku apa? Rakaatani, rong rakaat. Inggih menika wonten ing kitab-kitab fikih dipun wastani salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid niku naminipun salat uluk salam kangge masjid. Tahiyat itu rerobo. Tahiyat itu menghormati masjid, kula nuwun ning masjid. Sampeyan nek mlebu masjid, aturan hak yang wajib kamu laksanakan yaitu menghormati masjid. Tahiyatul masjid, salat rong rakaat. Jadi nek kowe mlebu masjid kok ora tahiyatul masjid, ya kowe padha karo mlebu omahe wong mboten uluk salam dhisik, mboten kula nuwun dhisik langsung cak-cok wae. Ora diizi mlebu. Ngoten niku mboten sopan namine. Mlebu masjid ora tahiyatul masjid. Bahkan Kanjeng Nabi sempat-sempatipun wekdal panjenengane khutbah ana wong sahabat mlebu ujug-ujug pinarak. Karepe ndekne ya apik wong Kanjeng Nabi khutbah mosok aku sembahyang, kan gak pantas wong Kanjeng Nabi khutbah. Tapi ternyata tidak, Kanjeng Nabi menegur terhadap sahabat mau. Apa kowe dikongkon diutus supaya salat rong rakaat rumiyin. Ini menandakan bahwa itu adalah haknya masjid yang harus kita cukupi. Namun kemawon para ulama fikih mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu mboten wajib tapi namung sunnah. Ataupun menawi mboten nggih mboten napa-napa. Wonten ing kitab-kitab fikih nggih dipun terangaken menawi mboten sempat melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid nggih saged dipun gantos kalian kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping pinten? Ping 4. Arba'a marrat, 4 kali.
4 kali. Itu mekaten. Itu kalau di masjid. Tapi kalau di Baitullah, kalau di Masjidil Haram, piyambak malih, dhewe malih. Nek teng masjid tahiyatul masjid, nek teng kene Baitul Haram niku mboten tahiyatul masjid tapi napa? Tawaf. Jadi sampean nek mlebu Masjidil Haram terus langsung tahiyatul masjid ya diguyu wong. Diguyu wong nggih napa? Tawaf. Tahiyatul masjid niku tawaf menghormati ini. Tawaf. Ngaten. Jadi istilahnya pun kula nuwun penghormatan terhadap masjid. Masjid itu padha karo Baitullah mriku daleme Gusti Allah. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu. Jadi masjid. Itu ayat al-kursi min tahtil arsy. Itu dan paringi sapa ingsun ayat al-kursi ing ayat kursi min tahtil arsy saking ngisore aras. Dawuh Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Aku diparingi ayat kursi iku min tahtil arsy. Dicikokno teko tahtil arsy. Min tahtil arsy. Terus aras itu kerajaan Allah. Ya. Jadi istiwae Allah niku tenggene aras. Aras. Di dalam aras itu ada kursi. Kursi itu bukan sang seperti ini, mboten. Kursi itu dingklik cilik. Jadi aras itu dingklik itu namanya al-kursi. Okay. Jadi aras itu kerajaan Allah dan dingklik kecilnya sampai nek meh undak-undakan niku wonten dingklik cilik itu namanya kursi itu. Kursi itu bukan yang seperti ini. Kursi itu dingklik cilik. Unggah-unggahan nek munggah badhe tenggene. Nah, itu ayat kursi itu diambilkan dari situ, dari bawah aras, tahtal arsy. Kursinya aras itu saja langit dan bumi seluruhnya itu dimasukkan amot. Padahal itu kursi kecil. Ya nopo nek aras itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursi amot. Diblok-blokno itu amot. Kursiyyuhu as-samawati wal ardh, langit pitu, bumi pitu dilebokno kursine Gusti Allah. Kursi itu napa? Itu amot. Tadi saya katakan kursi itu dingklik cilik dari singgasana yang besar. Dari singgasana yang besar. Nah, singgasana itu arsy. Kursine wae sak monten. Kangge amot bumi pitu langit pitu mawon kamot. Terus gedene aras tuh ya Allah. Makanya aras itu saking besarnya itu Allah memilihkan malaikat khusus untuk menyonggonya, memikulnya, namanya hamalatul arsy. Hamalatul arsy. Ada 7 atau 8 malaikat yang diserai oleh Allah untuk memikul arsy. Diserai oleh Allah untuk memikul arsy. Ada 8 apa 7 itu. Saya yang hafal hanya 1. Nama malaikat yang memikul arsy diantaranya namanya Abjad. Abjad. Salah satu nama daripada hamalatul arsy itu Abjad.
itu malaikat yang sangat besar yang memikul arsy. Kursinya aja sebegitu, bagaimana arasnya. Nah, dawuh Kanjeng Nabi, itu ayat al-kursi. Aku diparing ayat kursi itu minta tuh arsy saking ngisore aras sithik. Itu kursi itu, ayat kursi itu diambilkan dari situ. Diambilkan dari situ. Makanya Makanya ayat kursi di dalam hadis yang lain disebutkan a'zamu ayatin fil Quran atau a'zamu ayatil Quran. Agung-agungnya ayat Al-Quran itu ayat kursi. Agung-agungnya ayat kursan itu ayat kursi. Lainnya dalam sebuah hadis yang diterangkan sapa wonge sing maca ayat kursi aqibakul li sholatin, setiap selesai sholat maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali maut. Tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali mati. Diumpang gelem kerso apa? Kerso maos ayat kursi setelah selesai sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali mati. Artinya dia mati gitu aja langsung masuk surga. Kalau sing ngalangi. Kalau sing ngalangi. Mengapa demikian? Ya karena ayat kursi itu satu tadi diambilkan dari tahtil arsh. Tahtal arsh. Makanya disebutkan a'zamu ayatul Quran. Sirnya di mana bahwa ayat kursi itu a'zamu ayatul fil Quran? Baik. Di dalam ayat kursi, ini diantaranya sir-sirnya ayat kursi itu. Mengapa sampai dikatakan oleh Kanjeng Rasulullah, tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali kecuali mati. Itu diantaranya yaitu bahwa di dalam ayat kursi itu, kita membaca ayat kursi itu di dalamnya mengandung zikir kepada Allah, sambung kepada Allah sebanyak 16 kali. Sebanyak 16 kali. Ada yang mengatakan 18 kali, ada yang mengatakan 21 kali. Allahu eling Gusti Allah. La ilaha illahu eling Gusti Allah. Al-hayyul qayyum, al-hayyu al-qayyum. La ta'khuzuhu eling Gusti Allah. Ha iki bali eling Gusti Allah. Sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu iku rujuk nang Allah. Ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Syaa iku dhamir mustatir jawas tadire huwa bali marang Allah. Eling yang Allah syaa. Wasi'a kursiyyuhu, hune balik nang Allah. As-samawati wal ard wa la ya'uduhu, hune balik nang Allah. Khifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. 16 kali kita akan kontak dengan Allah kalau kita berzikir ayat kursi. Makanya senajan wis apa nek iso ya aja anggere maca ayat kursi, tapi mengontakkan diri ketika lafal-lafal itu dilebokno ning ati, cangkeme maca Allahu la ilaha illahu, tapi ada kontak hati kepada Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya.
satu ayat tetapi di situ mengandung 16 kali zikir Allah, 16 kali kontak dengan Allah, 16 kali connect dengan Allah. Hu ya'lamu sya'a. Di antaranya bahwa di dalam ayat kursi itu Allah menyebutkan isnen. Baik, kita sebutkan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu dibarengi al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun digandengkan wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. As-samawati gandeng dengan al-ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Gimana? Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Aydihim wa ma khalfahum. Dua-dua. Wala yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wala ya'uduhu khifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Dua-dua. Ini termasuk diantaranya sir yang ada di dalam ayat kursi. Ada berapa kali dua-dua tadi? Makanya ayat kursi itu untuk penjagaan. Untuk penjagaan, baca ayat saja ayat kursi. Kebutuhan panjenengan nopo. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi ketika Abi Hurairah, suatu saat Abi Hurairah dia apa? Ditugasi untuk menjaga zakat fitrah. Dia apa? Ditugasi untuk menjaga barang zakat. Joko dalu-dalu. Angger dijogo dicolong terus. Mesti ono sing nyolong. Loh, lah kok dicolong wong, ternyata barang zakat tadi dicolong wong, mbok zakat fitrah, mbok zakat mal, dicolong wong. Akhirnya diimpingi, dicekel, sing nyolong mau kecekel. Sing kecekel mau, kecekel dia ngaku, ya aku nyolong, tapi aku ngerti aku itu setan. Tak kandani ya, kecekel, akhirnya tidak wes aku tolong colno, tapi sampean aku colno, kowe tak kei ilmune piye bisane gak ono wong sing nyolong maneh. Apa? Kon nek kepengin jaga apa-apa maca ayat kursi. Iku kawan. Akhirnya dicolno karo Abi Hurairah. Abu Hurairah matur marang Kanjeng Nabi tentang peristiwa tadi malam itu. Kanjeng Nabi ngendika, oh iku setan iku. Abu Hurairah belum tahu bahwa itu setan sing kebetulan Abi Hurairah iso nyekel. Iku mau setan. Setan iku tukang bodoni, tapi nek masalah iki tegese omongane mau nek kowe maca ayat kursi iku sampean nek njogo sesuatu itu dengan ayat kursi tadi, iku ndekne bener. Biasanya ndekne bodoni, tapi dalam hal ini dia jujur, dia benar. Jadi dawuh Kanjeng Nabi berarti ayat kursi itu bisa untuk menjaga apa-apa. Nek wis kita sedaya dipun dawuhi Kanjeng Nabi ayat kursi itu ayat hafazah, ayat untuk menjaga sesuatu. Mengapa kita tidak lakukan? Mengapa kita harus cari-cari srono nang kono nang kene? Wong ayat kursi aja bisa. Ayat kursi aja bisa. Jadi ayat kursi itu untuk segala macam. Nek sing wis ahline, nek sing wis ahline biasanya nek ning gone wong-wong sing ahli tirakat, ayat kursi itu dibaca sampai 170 kali kulayaumin. Tiap hari itu 170 kali. Dan nek 170 kali nek es kanggo sakare pendek nih. Ya wis tunggu sawah ya wis pokoke anggere sawahe disebulno ayat kursi ya wis
Joko ayat kursi sawai. Dan itu saya mengetahui sendiri ketika orang rame-rame menjaga sawahnya dengan ditunggoni ngobrak manuk. Ini saya punya teman itu ndak usah. Yang dibaca ayat kursi sak karepe ping pira? Madhep ngetan ping 7, madhep ngulon ping 7, madhep ngidul ping 7, ngalor ping 7. Wis ditinggal. Karo dikandani manuk enuk, manuk kowe nek mangan ya mangan tapi aja ngrusak. Aku gak seneng nek ngrusak tapi nek kowe mangan sak karep. Demikian juga ketika jago tikus. Kowe mangan sak karepmu tikus tapi aja ngrusak ya. Jadi mangannya nanti mangan sewajarnya, mereka tidak merusak sama sekali. Tidak merugikan kepada orang. Itu benar-benar terjadi bahwa ayat hafadzah, ayat untuk penjagaan dengan melalui ayat kursi itu, Masya Allah. Masya Allah, bisa saja untuk kangge nyuwuk Pak, kangge bisa untuk nyuwuk, untuk penyembuhan bisa, untuk mengusir jin bisa. Untuk mengusir jin bisa. Untuk mengusir jin bisa. Jadi nek ana wong kejinan baca ayat kursi, tapi kok aja ngesalah nek maca ayat kursi, tadi harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya tadi. Kamu 16 kali loh bisa kontak dengan Allah ketika baca ayat kursi. Nomor 1. Nomor 2, kalau baca ayat kursi itu ada 9 petik. Ada 9 wakaf. Nah, itu wakaf sampean. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 petik wakaf. Sebabnya saya punya teman itu kejinan di sebel ayat kursi. Jine lo mau ayat kursi. Jadi kiai ini mau ayat kursi, jine melu mau ayat kursi. Kenapa? Dia gak ngerti caranya. Caranya wakaf ping 9. Sebab apa? Jin iku ora iso wakaf. Jin iku ora sabaran, gak iso wakaf. Jadi wakaf. Demikian kira-kira. Itu ayat kursi. Jadi bagi orang mukmin, terutama kalangan nahdiyin, dua ayat kursi ini, Masya Allah. Dua ayat kursi ini, Masya Allah. Jadi dibuka dengan Al-Hayyul Qayyum, ditutup dengan Al-Aliyyu Al-Azim. Al-Aliyyu Al-Azim. Syekh Sya'rawi mengatakan, mengapa ditutup dengan Al-Aliyyu Al-Azim? Al-Aliyyu maknanya maha tinggi. Maha tinggi. Dalam imajinasi orang, dalam imajinasi makhluk, manusia, kalau sesuatu yang tinggi, itu sebesar apapun, kalau tinggi itu kecil. Matahari itu besar. Berhubung dia tinggi, dia kecil. Bintang itu sebenarnya besar itu. Berhubung dia tinggi, dia kecil. Makanya secara mengatakan Al-Aliyul Azim seakan-akan mengatakan Al-Aliy yang maha tinggi, tapi bukan kecil, bukan kelihatan kecil, tapi Al-Azim yang maha agung. Kecil yang maha agung, yang maha besar. Yang maha agung, yang maha besar. Nah, demikian juga dibuka dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, seluruh sifat-sifat Allah, seluruh sifat-sifat Allah, seluruh sifat-sifat Allah itu kuncinya di Al-Hayyu. Kuncinya di Al-Hayyu. Kalau satu ini tidak ada, ya sudah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu sing ngatur segala-galanya. Al-Qayyum. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai anak umat Muhammad, diparingi karo Kanjeng Nabi ayat kursi gak diwoco, gak dijadikan sesuatu yang besar. Kanjeng Nabi ngendiko dengan kebesarannya itu loh. Kanjeng Nabi senangnya dengan ayat kursi itu, dia mengatakan membuka rahasianya loh. Iku oleh untuk iku diparing, aku diparing loh, iku tuh kok minta telah arsi loh iku.
Jikuke teko ngisore aras lho. Itu kan Nabi gitu. Iku azamu ayatul Quran lho. Itu kan Nabi. Kalau Kanjeng Nabi khairul khalqi imamul anbiya'i wa rusuli sudah mengatakan begitu. Kita yang anak buah bagaimana menanggapinya? Bagaimana menanggapinya? Bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, makanya itu ayat kursi nagiin wajib harus. Nah, wajib dan harus. Nah, itu jadi itu ayat kursi. Itu hadil ayat. Kanjeng Nabi juga ngendikan, itu diparingi sapa ingsun hadil ayati ing iki ayat min akhir suratil Baqarah. Saking akhire surat Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhir surat Baqarah itu. Aku itu ayat iki dawuh Kanjeng Nabi aku diparingi min kanzi tahtal arsy. Saking gedung kang ana ing ngisore arsy. Iku ning tahtal arsy iku ono macam-macam di antarane ono kursi, di antarane ning gone ngisor kursi, ning gone ngisor arsy iku juga ada gedunge. Ha iku teko kono sih kowe. Lam yu'taha nabiyyun qabliku sing diparingi mu aku tok, ora diparingi ha ing akhiru ayatul kursi, ayat min akhiru suratul Baqarah, nabiyyun sapa nabi qabli kang ing dalem sedurunge ingsun. Sedurunge biyen-biyen iku gak ono sing diparingi orang kang diparingi ayat-ayat iki. Ayat iki orang durung nate diparingno sapa-sapa. Lam yu'taha nabiyyun qabli. Lam yu'taha nabiyyun qabli. Mulane dengan hadis-hadis seperti ini itu berarti ayat-ayat yang dipakai di dalam tahlilnya Nahdliyin itu memang ayat-ayatnya, surat-suratnya itu dipilihkan yang inti-intinya, yang inti-inti saja. Ternyata tidak ngawur para ulama-ulama itu dalam merangkum tahlil, kalimat-kalimat tahlil atau ayat-ayat tahlil itu tidak. Iku nek wong NU mesti apa? Jadi surat Ikhlas, Muawwidzatain, Fatihah, ayat kursi dan beberapa ayat min akhir suratul Baqarah. Makanya gak salah kita memilih untuk mengikuti torekoh seperti ini, yaitu membaca tahlil yang isinya itu ya ayat kursi, yang isinya yaitu awailil Baqarah dan awakhiril Baqarah. Beberapa surat awalnya Baqarah dan beberapa surat akhirnya Baqarah. Di samping itu juga pembuka dan penutup Quran. Pembuka dan penutup, pembukanya yaitu suratul Fatihah, penutupnya yaitu Qul Demikian, maaf ada insiden sedikit jatuh. Demikian kira-kira aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.